Aku mau kasih tahu kamu sebuah rahasia. Aku pernah melihat batu yang penuh dengan mata. Namaku Lidiana. Aku lahir di sebuah kota kecil di Kalimantan Barat, Indonesia. Aku 6 bersaudara. Dibesarkan dalam keluarga yang penuh dengan budaya Teochew. Karena kakekku adalah orang dari Tiongkok. Kakek berasal dari Chiang, sebuah kota di Provinsi Guangdong. Tahun 1948, kakekku yang berusia 19 tahun merantau ke Indonesia untuk mencari nafkah hidup. Ayahku lahir dan besar di Indonesia. Pada masa-masa itu, karena faktor lingkungan, tidak memungkinkannya pergi ke Tiongkok. Ayah tidak bisa berbicara atau menulis bahasa Mandarin. Baginya, Tiongkok adalah tempat yang sangat akrab dan juga sangat asing. Ayah selalu memiliki cinta untuk Tiongkok di dalam hatinya. Untuk mencari perasaan yang hilang ini, dia menyuruhku datang ke Tiongkok untuk menuntut ilmu. Selama studi di Tiongkok, aku datang ke Caoqing, sebuah kota di Provinsi Guangdong. Di sana, aku melihat batu yang penuh dengan mata secara tidak sengaja. Di atasnya itu ada ukiran daun teratai, ada katak, ada naga, dan pola lainnya. Ini pertama kalinya aku melihat ukiran di atas batu, terlihat seperti hidup. Semuanya itu membuatku merasa sangat menakjubkan. Aku ingin tahu bagaimana itu berubah dari batu biasa menjadi batu yang sangat menarik ini. Selang 8 tahun, aku datang ke Caoqing lagi. Datang ke tempat yang disebut Desa Pertama Batu Tinta Tuan. Ingin menemukan jawaban tentang batu ajaib itu. Tempat ini adalah Desa Paisi. Penduduk desa di sini mencari nafkah dengan membuat batu tinta tuan. Setiap pintu rumah penduduk penuh dengan batu tinta. Di mana-mana dapat terlihat penduduk desa yang mengukir batu tinta. Pak. Mimi kai. Mimi kai. Kinjit hoai, papa thôi cha. Itu batu tuh, batu tuh umak. Batu tuh umak ah. Tapi di sana, aku tidak dapat menemukan jawaban yang aku cari. Aku ingin tahu lebih banyak tentang batu tinta tuan. Jadi, aku pergi mencari guru Chen Liang. Ia lahir di keluarga batu tinta tuan di Caoqing. Dia adalah penerus pembuat batu tinta generasi ke-14 dari keluarga Cheng. Tahun ini menandai tahun ke-37-nya membuat batu tinta tuan. 我们端砚呢是拿来磨墨的啊，端砚跟湖笔啊，徽墨啊，酸纸就成为中国的文房四宝。对，然后呢，我用墨条啊，徽墨在上面去研磨啊，对吧？磨好了以后呢，我们就拿笔来写。这些都是细品花纹，这里呢都是我们端砚的各种各样的细品花纹。老师，为什么这里的眼睛都不一样啊？因为这里呢是我们端砚的细品花纹之中的石眼。石眼呢，它的形状像动物的眼睛一样啊，地级上就是说称之为端砚之中的这种是高岭石豆科豆颗粒啊那种。这是它的一种漆核那种啊，它长出来的一个一个有翡翠颜色，有象牙颜色啊，有像那个动物眼睛的这种。
我们采石回来呢，都要先围料。围料就是说，我们把采回来的石头呢，看看哪个地方最适合做砚糖，最适合磨墨的地方先找出来，然后适合做什么，然后根据这个石头的大小形状，我们再先大概设计好，然后打开砚糖，去做下一步的工作。我们要做细工，就是说我们雕的时候呢，用锤子雕好了以后，那个刀痕是比较粗的，我们就可以，对吧？就可以，这表面呢可以缠得很滑，对吧？对。你看这些都是很粗的地方呢，我们可以。Caoqing dulu disebut Tuancou. Penduduk desa di Tuancou menemukan batu tinta tuan di Sungai Tuan dan secara bertahap memulai bisnis penambangan batu tuan untuk membuat batu tinta tuan. Aku datang ke sini, ingin menemukan lubang tua. Sepanjang jalan, aku melihat air jernih, pegunungan yang damai, dan air yang hijau. Dalam setiap perjalananku, aku selalu membawa kamera, ingin merekam setiap apa yang aku lihat dan aku dengar, dan mengirimkannya kepada ayahku, agar ayah tahu lebih banyak tentang budaya yang dia angankan. Akhirnya, aku sampai di lubang tua. Ini adalah salah satu dari 3 lubang batu tinta utama yang melahirkan batu-batu yang penuh mata ini. Ini adalah titik awal batu tinta tuan. Aku tiba-tiba menemukan jawaban yang aku cari. Aku juga mengerti mengapa ayah menyuruhku datang ke Tiongkok. Aku dituntun untuk menemukan tempat ini. Ini adalah awal semua cerita.